Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keluargaku hadiah terindah dari Tuhan. Apa anak-anak? Keluargaku ada hadiah terendah dari Tuhan. Nah, sebelum mulai belajar kita, ya Tuhan dulu membawa doa yaitu Ruth dan si Peti buat ibadah kita. Ibadah. Oke, sebelum kita mulai acara kita bernyanyi. Engkau badannya besar, 1, 2, 3 ya. Engkau badannya besar, tetapi kakinya pendek. Setiap hari datang bebek, kakinya pendek, kakinya pendek. Kita akan belajar tentang keluarga hadiah terindah dari Tuhan. Keluarga adalah tempat pertama seorang anak merasakan kasih, perhatian, dan masa rasa aman. Dalam iman Kristen, keluarga dipandang sebagai anugerah Tuhan, tempat di mana setiap orang belajar saling mengasihi, saling menolong, dan bertumbuh dalam iman. Meskipun keluarga tidak selalu sempurna dan sering menghadapi berbagai tantangan, namun melalui keluarga, Tuhan menghadirkan kasih dan pendarahannya bagi setiap anggotanya. Karena itu, keluarga layak disebut sebagai hadiah terindah dari Tuhan, sebagaimana firman-Nya berkata. Kita buka ayat Alkitab kita yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 3. Mazmur 27 ayat 3. Mazmur berapa, Pak? Mazmur 27 ayat 3. Berapa anak-anak? Sudah, Pak. Oke, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sekali. Saatnya kita memahami keluarga adalah hadiah Tuhan yang harus disyukuri. Mengapa demikian anak-anak? Keluarga adalah tempat pertama di mana kita belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya. Dalam keluarga kita menemukan pribadi-pribadi yang mungkin berbeda sifat dan karakternya. Tetapi justru melalui perbedaan itu, kita belajar sabar, belajar mengerti, dan belajar menerima. Ada saat-saatnya penuh tawa, ada juga momen penuh air mata. Menyadari semua itu membuat kita melihat keluarga bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai hadiah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa digantikan. Bersyukur atas keluarga berarti menghargai setiap hubungan, membangun komunikasi yang baik, dan menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan bersama. Ketika kita belajar bersyukur di dalam rumah bukan sekedar tempat tinggal, tetapi menjadi tempat pulang yang penuh damai, tempat di mana hati kita selalu merasa diterima. Nah, peran dan pentingnya sikap mengasihi dan menghormati dalam anggota keluarga. Yang pertama, peran sikap mengasihi dalam keluarga. Sikap mengasihi membuat keluarga menjadi tempat yang aman dan hangat. Kasih menolong setiap anggota keluarga merasa dihargai, diterima,
diterima dan didukung dengan kasih dan keluarga. Mampu melewati perbedaan konflik kecil dan masalah sehari-hari. Kasih juga menguatkan hubungan sehingga keluarga tetap bersatu. Yang kedua, pentingnya sikap menghormati dalam keluarga. Menghormati berarti menerima, menghargai setiap anggota keluarga apa adanya. Sikap ini membuat komunikasi lebih baik, menghindari pertengkaran dan menciptakan suasana rumah yang damai. Ketika anak menghormati orang tua dan orang tua menghargai anak, keluarga menjadi tempat dan penuh saling percaya dan saling mendukung. Nah, di sini Bapak ada gambar tentang keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis. Jadi Bapak minta tolong 3 orang ke depan untuk memegang kertas tersebut. Yang pertama, Desiana, Indra, dan Betty. Menghadap ke depan. Silakan. Tunjukkan. Nah, ini ya anak-anak. Inilah keluarga yang sangat harmonis. Nah, di sini kita nampak seorang bapak dan mama sama 2 anaknya sedang tertawa dan bahagia. Mereka bahagia karena mereka hidup damai. Nah, kedua di sini seorang bapak dan anak. Mereka sedang bahagia. Ada seorang anak yang sedang tidur, ada seorang anak yang sedang berbahagia karena tertawa dan tersenyum. Dan selanjutnya di sini anak-anak, di sini ada seorang bapak dan anak sangat tertawa dan tersenyum. Inilah dimaksud dengan keluarga yang sangat bahagia, anugerah keluarga yang sangat bahagia. Jadi inilah anak-anak keluarga yang berbahagia. Selanjutnya inilah keluarga yang tidak penuh dengan bahagia. Ini gambarnya anak-anak. Nah, inilah pertengkaran antara bapak dan mama. Inilah anak perempuan. Jadi mereka berantem. Jadi anak ini merasa bising dan risih karena orang tuanya terus berantem. Inilah menyebabkan anak itu menjadi sengsara, tidak merasa bahagia bersama kedua orang tuanya. Nah, selanjutnya ini juga bapak dan ibu sedang memarahi anaknya. Namun seharusnya tindakan ini sangat salah. Seharusnya orang tua itu mendidik, menasihati, bukan membentak seperti ini. Itu membuat anak menjadi trauma. Nah, ini selanjutnya orang tua juga berantem, menyalahkan kedua anaknya. Padahal mereka kan bisa seharusnya mengarahkan hal yang baik. Inilah keluarga contoh yang tidak baik, yang jauh dari Tuhan. Terima kasih ya anak-anak sudah membantu Bapak mengejar kertas tersebut. Ya, Pak. Nah, sebelum kita membaca kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membawakan sebuah puisi tentang keluarga hadiah terindah dari Tuhan. Beginilah puisinya, anak-anak. Keluargaku adalah hadiah dari Tuhan, pemberian indah, penuh dan kasih sayang. Di dalam rumah sederhana, kami akan belajar hidup rukun setiap hari. Ada ayah yang bekerja dengan sabar, ada ibu yang selalu menghajar. Mereka menasihati dengan cinta agar aku hidup benar di mata Tuhan. Ada kakak yang mau menolongku, ada adik yang membuatku tersenyum. Walaupun kadang bertengkar dan berbeda, kami belajar berdamai dan saling memaafkan. Saat aku sedih dan hampir menyerah, keluargaku datang memberi semangat. Saat aku salah dan berbuat keliru, mereka mengingatkanku dengan lembut. Kami makan bersama-sama penuh bersyukur. Kami berdoa memuji Tuhan. Dan yang luhur dalam doa kami serahkan hidup.
agar Tuhan selalu tinggal di dalam rumahku, di dalam keluargaku. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk saling mengasihi setiap hari dengan sabar, dengan hormat, serahkan hidup agar Tuhan selalu tinggal di dalam rumahku, di dalam keluargaku. Tuhan Yesus mengajari kami untuk saling mengasihi setiap hari dengan sabar, dengan hormat, serahkan dengan rendah hati. Keluargaku ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keluargaku, hadiah terindah dalam hidupku. Tolong kami hidup saling mengasihi agar namamu dimuliakan selalu. Amin anak-anak. Amin, Pak. Nah, kesimpulan pembahasan kita hari ini tentang sikap mengasihi dan menghormati adalah dasar yang membuat keluarga tetap kuat dan harmonis. Ketika setiap anggota keluarga saling menunjukkan kasih, mereka merasa diterima dan dihargai, sementara sikap saling menghormati membantu menjaga komunikasi yang baik dan mencegah konflik. Dengan dua sikap ini, keluarga menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh kehangatan, sehingga benar-benar menjadi hadiah indah dari Tuhan dan penuh disyukuri. Amin anak-anak. Amin Pak. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan atas kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar hari ini tentang keluarga. Kami belajar Tuhan, keluarga itu harus penuh dengan kasih sayang, harus penuh dengan saling menghargai. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus pembelajaran yang saya bawakan hari ini Tuhan Yesus bisa berguna bagi murid-murid saya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam. Shalom.